Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga selalu diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan dalam hal apapun. Sebelum kita masuk pada materi, perkenalkan dulu, nama saya adalah Bunga Siti Masito. Bisa dipanggil Ibu Bunga atau bisa dipanggil Mama Bunga. Yang penting yang baik-baik manggilnya, jangan yang buruk-buruk. Baiklah anak-anak, pada video ini kita akan mempelajari materi termudah dulu dalam bahasa Indonesia. Jangan langsung yang susah-susah, karena biasa saya kalau ngajar di semester pertama itu selalu saya kasih materi yang paling dasarnya dulu tentang bahasa Indonesia. Jangan langsung yang berat-berat gitu, biar kalian tahu dulu bahasa Indonesia di dalamnya ada apa aja. Ya baiklah, benar, yang akan kita pelajari adalah bahasa Indonesia. Oke, sebelum kita masuk kepada materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari nanti mudah dipahami, ya, sehingga apa yang kita pelajari nanti menjadi berkah untuk saya dan juga kalian. Mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Mulai. Selesai. Terima kasih. Baiklah. Selanjutnya, apakah bahasa Indonesia itu? Ya, kenapa harus belajar bahasa Indonesia? Sekarang saya tanya, kita tinggal di mana? Tinggal di negara Indonesia. Ya, kita adalah orang Indonesia. Jadi kita wajib mempelajari atau wajib mengerti apa itu bahasa Indonesia. Kita orang Indonesia, kenapa kita harus belajar bahasa Indonesia? Kita udah bisa nih ngomong bahasa Indonesia sehari-hari, walaupun kadang tercampur sama bahasa daerah ya, atau bahasa ibu, karena bahasa ibu, bahasa daerah tuh susah akan kita hilangkan dari kebiasaan kita sehari-hari. Saya orang Jawa, walaupun saya guru bahasa Indonesia, kadang saya dialog sehari-hari pun menggunakan bahasa Jawa. Tapi setidaknya kita harus tahu apa itu bahasa Indonesia. Ya, seperti yang saya katakan, saya adalah orang Jawa. Saya orang Jawa nih. Contohnya, misalnya saya baru datang di Bangka. Saya ketemu sama orang yang suku asli Bangka, orang Bangka. Saya sampai sekarang pun belum pinter atau belum terlalu paham dialog menggunakan bahasa Bangka. Dan orang Bangka pun belum tentu juga bisa bahasa Jawa. Jadi agar komunikasi bisa lancar, apa yang kita maksud dapat dipahami oleh lawan bicara kita, dan apa yang disampaikan atau apa yang dimaksud oleh lawan bicara kita dapat kita pahami juga, kita membutuhkan yang namanya bahasa Indonesia. Sebagai apa? Sebagai bahasa pemersatu bangsa. Ya, jadi untuk menyamakan persepsi nih, nanti jangan sampai yang saya maksud ini yang sama lawan bicara saya yang dipahami lagi yang itu gitu. Oke, sebelum kita lanjut kepada materi, nanti kalau ada suara burung atau suara ayam harap dimaklumin, karena suami saya hobi burung, jadi di rumah lumayan banyak burung. Dan juga kalau ada suara anak kecil-kecil harap dimaklumin juga, karena anak saya sedang bermain di luar dengan temannya. Maklum, anak umur 3 tahun 8 bulan lagi aktif-aktifnya. Baiklah, sekarang Ibu lanjutkan ke materi berikutnya. Oke, baiklah. Saya kalau mengajar, ya, pertama di semester pertama selalu, kadang di semester masuk semester 2 juga saya masih akan ulang lagi tentang ini. Karena kadang kita sering lupa gitu ya. Ya, jangankan yang anak baru SD, SMP, SMA. Kadang saya pun karena kita selalu butuh belajar ya. Kadang kita pun sering lupa gitu. Baiklah, yang akan kita pelajari sebelum kita mempelajari mengenai ide pokok atau teks prosedur
atau mengenai cerpen, novel dan lain sebagainya, yang perlu kita ketahui pertama adalah kalau kita belajar tentang bahasa, maka ada yang namanya apa? Huruf. Oke, baiklah. Sudah mulai paham? Mulai enak? Dan juga kalau belajar harus enjoy, ya, harus santai. Kalau belajar jangan merasa tertekan. Nanti kalau merasa tertekan, susah memahaminya. Oke, sambil rebahan boleh, atau sambil di depan rumah, sambil menikmati udara sejuk boleh, gitu. Mungkin kapan-kapan saya buat videonya juga sambil ini ya, sambil di gazebo mungkin. Ya, karena saya kalau ngajar hobinya juga sebenarnya di alam, di luar gitu, karena lebih fresh, lebih santai. Tapi karena lagi pandemi dan insya Allah bentar lagi kita masuk sekolah lagi, walaupun tidak bisa full, satu kelas pun hanya 50% dari jumlah siswa per kelasnya ya, dan jam pembelajaran juga dikurangin, maka itulah yang menjadi salah satu inisiatif saya membuat video ya, walaupun tidak sesempurna di luaran sana, jadilah untuk pembelajaran kita ya. Baiklah, mengenai huruf, saya kalau masuk selalu tanya, ada berapa huruf sih? Kadang anak-anak jawab ada yang 23, 24, 25. Sekarang kita coba cek bersama-sama ya. Huruf itu ada huruf A sampai dengan huruf Z. Coba. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ada berapa? Iya benar, ada 26 huruf. Oke, ada 26 huruf. Huruf tadi sudah kita baca atau kita lafalkan bersama-sama. Ada mulai A sampai Z. Oke, maaf kadang kalau videonya bergoyang-goyang, maaf ya, karena dipegang sama asli tangan saya, karena saya belum punya tripod. Jadi yang penting kita bisa belajar dulu lah. Kalau untuk fasilitas selanjutnya nanti kita sambil guyur. Baiklah, selanjutnya setelah huruf, biasanya kita langsung kalau setelah huruf kita akan ngomong yang tersusun dari beberapa huruf adalah kata gitu. Maaf ya, kata. Sebenarnya ya, sebelum kata itu ada yang namanya suku kata. Kalau kata tadi adalah tersusun dari beberapa huruf ya, menjadi kata. Sekarang kalau suku kata itu apa sih? Suku kata tuh pelafalan atau pencegahan dari kata. Misalnya seperti ini aja. Ambil bunga gitu ya. Bunga. Kata bunga. Oke. Kata bunga, kalau kita bicara mengenai suku katanya atau pelafalan penjedahannya itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Hurufnya ada berapa hurufnya? Hurufnya ada B, U, N, G, A. Ada berapa? Ada 5 hurufnya. Katanya ada berapa? Ada 1. Bunga ini katanya. Sekarang suku katanya ada berapa? Bunga. Ada berapa? Bunga. Berapa? 2. Pintar. Ada 2 suku kata. Sudah bisa dipahamin antara huruf, suku kata, dan juga kata. Oke, nanti kalau masih belum paham boleh ditanyakan kepada saya, boleh lewat kolom komentar ataupun via WA. Oke, sudah ya? Sudah huruf, suku kata, sudah kata. Oke, kita lanjut. Huruf, suku kata, dan juga kata selanjutnya ada yang dinamakan dengan
frasa. Apa sih Bu frasa itu? Enaknya ngomong, frasa itu adalah gabungan dari dua kata atau lebih. Ya. Contohnya kayak seperti apa? Seperti ini misalnya. Saya buatkan di sini. Bunga makan nasi padang. Oke. Ini ada kalimat bunga makan nasi padang. Nasi padang di sini inilah yang dinamakan dengan frasa. Penggabungan dua kata tapi memiliki satu makna. Taplak meja. Ada taplak, ada meja. Sapu tangan. Maknanya satu, sapu tangan itu yang biasa dipakai lap ingus dan lain sebagainya, lap keringat itu sapu tangan. Paham? Ya, berarti penggabungan dua kata atau lebih boleh. Ya, sekarang lanjut. Sudah paham ya frasa ya? Kita kembali. Kalau sudah paham frasa, setelah frasa itu ada namanya klausa. Apa itu klausa? Klausa itu bentuk tertinggi dari frasa. Dia hampir mirip seperti kalimat, tapi dia belum jadi kalimat. Hampir seperti kalimat, tapi dia belum seperti kalimat. Contohnya seperti ini. Kita ulang lagi. Kita ulang lagi. Tadi bunga. Bunga makan nasi padang. Ini sudah ada subjek, ada predikat, ada objeknya. Bu, kan yang namanya kalimat itu katanya minimal terdiri dari subjek dan juga predikat. Ya, subjek dan juga predikat. Pelaku dan juga pekerjaannya. Minimal. Ya. Tapi klausa memang sudah ada subjek predikatnya. Bahkan yang ini ada objeknya. Yang bikin dia belum menjadi kalimat karena tidak ada tanda baca. Jadi klausa itu hampir sempurna menjadi kalimat tapi dia bukan kalimat. Paham? Karena apa? Karena tidak ada tanda bacanya. Itulah yang dinamakan dengan klausa. Paham? Oke, lanjut. Setelah klausa baru kita akan masuk ada yang namanya dengan kalimat. Wah, kalau kalimat mah sudah pinter nih ngomong aku cinta kamu, aku sayang kamu. Wah, biasanya anak-anak nih ya. Atau tadi masih contohnya masih sama deh. Bunga makan nasi padang. Kalimat bukan. Kalau dia tidak diakhiri dengan tanda titik, kalau itu yang kita buat tadi tidak diakhiri tanda titik, ya, bunga makan nasi padang. Bunga, ini bukan bunganya tanaman ya, bunga nama orang kayak saya ini. Bunga makan nasi padang. Oke, ada subjek, ada predikat, ada objeknya. Dia akan menjadi kalimat jika diakhiri dengan tanda titik di akhirnya. Ingat, kalimat kalau dia kalimat tanya berarti harus diakhiri dengan yang namanya tanda tanya. Mama, ya. Kamu sudah makan, ya, harus diakhiri dengan tanda tanya. Mau pergi kemana harus diakhiri dengan tanda tanya. Kalau dia kalimat perintah, kalimat larangan, ajakan, ya, tolong ambilkan tas itu,
maka harus diakhiri dengan tanda seru. Kalau dia kalimat informasi atau memberikan informasi atau berita, maka harus diakhiri dengan tanda titik. Bunga makan nasi padang. Ya, itu adalah informasi memberitahukan bahasanya Bunga sedang makan. Makan apa nih? Makan nasi padang. Paham ya? Oke, jadi diakhiri dengan tanda titik. Itu kalau kalimat. Oke. Lanjut. Setelah kalimat Oke, maaf ada gangguan sedikit ya. Ada anak-anak minta bukain makan permen. Lanjut. Selanjutnya adalah paragraf. Paragraf ini seperti yang kita ketahui dia adalah gabungan atau susunan dari beberapa kalimat. Ingat, beberapa kalimat, minimal 2 kalimat, bukan 1 kalimat, minimal 2 kalimat per paragraf ya. Terus nanti kita di pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai paragraf itu ada apa, ada deduktif, induktif, campuran. Kita akan belajar di video berikutnya ya, paragraf. Dan selanjutnya ada namanya teks atau wacana. Ini adalah bagian sudah menjadi komplitnya ya, sudah menjadi wacana. Oke, baiklah, paham ya. Selanjutnya, baiklah, bahasa Indonesia itu bisa dalam bentuk tulis dan juga lisan. Seperti kalau lisan, seperti yang kita ketahui berarti langsung kita lafalkan. Kita bisa mengetahuinya dari intonasi. Misalnya kita lagi marah ya, apa kamu? Itu berarti kita bisa mengetahui walaupun tanpa tanda baca, kita udah tahu, tanpa tanda seru ya. Kita sudah bisa mengetahuinya itu kalau lisan. Sekarang kalau ini adalah tulis ya. Tulis, kalau bahasa Indonesia itu dalam bentuk tulis ada bentuk ilmiah dan juga ada sastra. Kalau ilmiah ya, kalau ilmiah dia itu lebih teratur, terikat dengan peraturan. Misalnya ada makalah ya, ada skripsi, nanti kalau udah kuliah ya ketemu dengan skripsi, ada tesis ya, ada proposal, itu bentuknya adalah ilmiah dan lain sebagainya. Itu harus mengikuti peraturan nih. Kalau kita membuat skripsi, kita nggak bisa suka-suka kita dong. Bahasanya juga harus formal, harus sesuai dengan PUEB kalau sekarang, kalau dulu EYD ya, sekarang namanya PUEB, Pedoman Umum Bahasa Indonesia, namanya PUEB, ejaan bahasa Indonesia. Oke, selanjutnya bahasa Indonesia itu ada juga yang dalam bentuk sastra. Nah, kalau sastra ini dia lebih bebas ya, lebih bebas, kita bisa menuangkannya lebih sesuai dengan kreativitas kita, imajinasi kita, itu dalam sastra ya. Karya sastra itu ada bentuknya puisi, prosa, dan juga drama. Oke, maaf. Dan juga drama ya. Kalau puisi, seperti kita ketahui ada puisi lama, ada puisi baru, ada prosa lama, prosa baru. Nanti kita bahas lebih detailnya kalau kita masuk pada bab puisi, atau kita masuk dalam bab prosa, kita masuk dalam bab drama. Kalau nanti tentang cerita seperti cerpen, novel ya, roman, itu nanti cerbung, kita akan ketemu di materi prosa. Terus nanti ada materi drama, penaskahan ya, nanti kita akan belajar di materi drama. Jadi paham ya. Lalu kalau ada puisi lama, puisi baru itu gimana? Puisi lama itu dia masih terikat
oleh Sajak dan Rima ya. Puisi lama itu ada pantun, gurindam, syair, mantra. Nanti kita pelajarin di video berikutnya lebih detail syarat-syarat syair, syarat-syarat pantun, syarat-syarat gurindam ya. Langsung prosa juga, ada cerpen, ada novel, ada roman. Nanti kita akan pelajarin juga ada unsur intrinsik. Sebenarnya kalau kita ngomong masalah unsur intrinsik itu dari tingkat SD, SMP, SMA itu hampir sama. Cuman kalau semakin jenjang kita semakin tinggi, biasanya materinya akan semakin bertambah. Mungkin kalau di SD kita belum belajar mengenai konflik psikis, konflik fisik, gitu ya. Nanti kalau di tingkat SMP, SMA mungkin sudah mulai diajarin gurunya, gitu. Langsung nanti ada drama, kita akan belajar penaskahannya, penulisannya, cara penulisannya, ya. Ada kalimat langsung, ada kalimat tidak langsungnya. Nanti kita akan belajarin di video-video berikutnya. Masih banyak, kita nanti masih akan mengupas banyak materi, jadi jangan lupa selalu rajin belajar, selalu giat di rumah ya, selalu rajin membaca, baik bisa buku elektronik, bisa buku dari sekolah. Sekarang media sosial harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya loh ya, adik-adik di rumah atau anak-anak di rumah. Kalau sudah mempunyai media sosial harus benar-benar dimanfaatkan dalam segi positif. Jangan HP-nya Android, tapi hanya buat konten-konten yang kurang kreatif. Coba buat yang kreatif, inovatif, tapi yang mendidik, gitu, yang memberikan ajaran positif. Nah, baiklah. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian dulu. Bertemu lagi di materi berikutnya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kemudahan, sehingga saya bisa menyampaikan sedikit, hanya sedikit ilmu yang saya pahami. Kita sharing, kita belajar, saling sama-sama belajarnya. Karena saya juga masih belajar, walaupun saya guru, tapi saya juga belajar. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat kita pahami dan dapat bermanfaat buat kita semua. Sebelum saya akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajarin menjadi tambahan ilmu bagi kita. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Mulai. Selesai. Baiklah, jangan lupa kalau bermanfaat di share, subscribe. Bertemu lagi di materi berikutnya. Kalau ada pertanyaan boleh komen-komen. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.